Selamat datang di Huda Podcast. Kita bukan siapa-siapa, ayo belajar cerdas. Belajar Al-Quran itu wajib. Dan belajar Quran itu bukan hanya satu dua ilmu saja, tetapi belajar Quran itu seperti melewati lautan tanpa tepian. Tidak habis-habis ilmunya. Mulai dari cara membaca Al-Quran, tajwid wal makhraj. Tajwid itu aturan cara membaca Al-Quran. Makhraj itu cara mengeluarkan huruf. Berapa banyak penduduk Indonesia ini yang gak bisa baca Quran. Sehingga jangan heran kalau hidup kita ini Masya Allah ngelantur ke sana kemari, karena kita udah lepas daripada aturan hidup yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran. Dan tidak cukup dibaca, tapi perlu ditelaah maknanya. Tidak hanya sekedar sampai di makna saja, tapi kita juga perlu tahu tafsirnya. Bukan hanya tafsirnya saja, tapi kita harus tahu asbabun nuzul ayatnya, lababun nuzul ayatnya. Kemudian ilmu Quran, nahwu, sharaf, mantiq, balaghah, bahasa Arab yang mumpuni. Bukan hanya itu saja, tetapi apabila kita belajar Al-Quran menjadi belajar pemula, maka yang utama itu adalah bacaan Quran, tajwid dan makhrajnya. Misalnya baca huruf zal, allazina kafaru, itu sudah beda makna dan bukan begitu kaidahnya. Atau kita membaca baris dhammah, fathah, kasrah. Kalau dhammah itu tidak ada bacaan u, yang ada aja u. Dhammah itu u. Kalau dia baris kasrah maka dia harus i. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sayang, ketika orang belajar Al-Quran seperti ini dicemooh orang, karena mereka nggak tahu. Contohnya sekarang saya ini membahasa Indonesia, tapi barisnya atau harokatnya berubah. Misalnya saya pakai bahasa Indonesia, ditanya, tapi salah kasrahnya. Pak Usman cita-citanya jadi apa? Saya mau jadi penjahat, karena pakai fathah baris atas. Sebenarnya cita-cita saya mau jadi penjahit atau tukang jahit, karena salah harokatnya, beda maknanya. Kalau harokatnya salah, maka maknanya juga berbeda. Disayangkan sekali para imam sholat hanya karena umurnya dituakan nekat jadi imam, bacaannya nggak benar. Ini stigma seperti ini harus dirubah. Masalah nada dalam pembacaan Al-Quran itu nomor 10. Memang ada hadisnya, zainul Qur'anu bi aswatikum, hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu yang bagus. Tapi di sini ditekankan bukan hanya sekedar suara saja yang bagus. Untuk apa suara yang indah, yang elok, tapi merusak harokat dan panjang pendeknya tajwid Al-Quran. Walaupun suara kita sederhana, tetapi pengucapan makhraj hurufnya benar, kemudian tajwidul hurufnya benar. Itu yang utama, supaya tidak merubah harokat dan tidak merubah makna daripada ayat tersebut. Kita lanjutkan pada pertemuan kita berikutnya.